أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk sama-sama bermuajahah, bertatap muka kembali, tentunya dalam rangka mensyukuri semua nikmat atau karunia yang Allah titipkan untuk kita hingga hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita diingatkan bahwasanya dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita, ketahuilah tidak ada nikmat yang lebih agung dan lebih besar melebihi nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam, Bapak Ibu, itu tidak pernah kita pinta kepada Allah, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belahan bumi yang lain ada orang-orang yang susah mendapatkannya. Ada orang-orang yang malah tidak diberikan nikmat ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking luar biasanya nikmat iman dan Islam ini, para nabi pun ketika meminta kepada Allah, ada yang tidak diberikan. Contohnya misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kurang apa Bapak Ibu? Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan nikmat iman dan Islam itu kepada anak dan istrinya, agar beriman kepada Allah. Tapi sampai akhir hayat mereka, bahkan anak dan istri Nabi Nuh itu tidak beriman kepada Allah dan Nabi Nuh alaihissalam. Padahal seorang nabi, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam memintakan iman dan Islam hidayah kepada bapaknya yang membuat berhala itu, agar bertaubat menyembah Allah, tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam, istrinya, anak-anaknya tidak diberikan nikmat iman dan Islam itu, padahal diminta oleh Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah memberikan hidayah iman dan Islam kepada pamannya, paman yang sudah dianggap sebagai bapaknya sendiri, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini Bapak Ibu tidak pernah menentang dakwah Rasulullah, bahkan menjadi pelindung utama. Selama Abu Thalib itu masih hidup, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Tapi Abu Thalib tidak diberikan hidayah, padahal Nabi berdoa agar diberikan hidayah, namun tidak kunjung diberikan. Bapak Ibu, jika Abu Thalib itu menentang dakwah Rasulullah, mungkin kita bisa ngomong wajar tidak diberikan hidayah. Tapi Abu Thalib barisan terdepan yang mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak diberikan hidayah itu oleh Allah. Ini membuktikan bahwa hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak seseorang dua orang. Murni adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para nabi meminta Bapak Ibu agar diberikan iman dan Islam itu kepada orang-orang yang mereka cintai. Sedangkan kita ini Bapak Ibu, dari kita lahir kitalah Islam.
kita lah iman tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Maka nikmat mana yang lebih agung, lebih mulia daripada nikmat iman dan Islam? Karena ini menentukan keselamatan kita baik di dunia, terlebih lagi di yaumil akhir nanti. Oleh karena itulah khotib sangat dianjurkan setiap Jumat itu membaca wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Jangan mati kecuali membawa bersama iman dan Islam. Diingatkan Pak setiap minggu. Maka jangan pernah ada di antara kita ini yang melupakan dua nikmat ini. Nikmat yang kesannya sepele tapi tidak semua orang diberikan. Bahkan kita ini Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin kita ini wafat di atas iman dan Islam. Karena semenit bahkan 1 detik ke depan tidak ada yang mengetahui isi hati kita, berubah apa tidak. Dan bahkan Bapak Ibu, orang yang di luar sana yang hari ini boleh jadi mereka itu belum sujud pada Allah, belum tunduk pada Allah, tidak ada yang tahu. Boleh jadi mereka itu wafat dalam kondisi iman dan Islam. Kita yang baru selesai sholat tadi, tidak ada yang tahu juga apakah kita diwafatkan di atasnya atau tidak. Maka tugas kita ini adalah menjaganya, menjaga nikmat ini. Nah, bagaimana cara menjaganya? Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, cara agar kita tetap bersama dengan iman dan Islam itu adalah dengan cara mensyukurinya. Pertanyaannya lagi, cak mano cara mensyukuri nikmat iman dan Islam itu? Yaitu mempelajari tentangnya. Cak mano cara mempelajari tentangnya? Ya mendatangi majelis-majelis di mana iman dan Islam itu dikaji. Maka ini bentuk syukur kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan duduknya kita ini dicatat selain sebagai amal soleh kita, tetapi sebagai asbab senantiasa tercurahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nafas dan kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.